Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Sophia dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan program studi informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi UAS untuk mata kuliah metodologi penelitian. Presentasi ini berjudul Sistem Pakar Berbasis Web dengan Metode Inferensi Forward dan Backward Chaining untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman jeruk. Nah, ini merupakan proposal penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, objek penelitian yang saya lakukan ini adalah tanaman jeruk. Nah, metode-metode yang sudah ada adalah case-based reasoning, forward chaining, inferensi backward dan forward chaining. Nah, metode yang saya pilih adalah inferensi backward dan forward chaining. Nah, tujuan penelitian ini adalah diharapkan sistem pakar berbasis web dengan metode inferensi forward chaining dan backward chaining ini diharapkan dapat membantu para petani dalam mendiagnosa gejala-gejala dan penyakit pada tanaman jeruk serta mendapat solusi yang tepat. Nah, rumusan masalah yaitu yang pertama, apa itu forward chaining dan backward chaining, bagaimana proses sistem pakar dengan metode inferensi forward chaining dan backward chaining, serta bagaimana proses mengidentifikasi penyakit pada tanaman jeruk menggunakan forward chaining dan backward chaining. Nah, adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah maksud dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk membantu para petani dan mempermudah pekerjaan pakar pertanian dalam menangani masalah yang ada. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeteksi gejala-gejala dan penyakit tanaman jeruk. Selanjutnya, memudahkan para petani untuk mengetahui gejala-gejala atau penyakit pada tanaman jeruk dan mendapat solusi yang tepat. Nah, selanjutnya meringankan pekerjaan pakar pertanian, dan yang terakhir untuk mengetahui perkembangan teknologi mengenai sistem pakar. Di sini ada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini ada dua, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis. Pada kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan teknologi sistem pakar terdahulu dengan penggunaan yang lebih praktis dan akurat, serta bermanfaat bagi pengembang teknologi lain di masa yang akan datang untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, yaitu kegunaan akademis. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam mengembangkan teknologi baru. Nah, bagi peneliti atau bagi saya sendiri, yaitu dapat mendapat wawasan baru mengenai pengembangan sistem pakar yang diperoleh dari para peneliti terdahulu. Nah, bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi acuan terhadap pengembangan atau pembuatan sistem pakar selanjutnya. Nah, dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa jurnal yang dijadikan referensi untuk penelitian yang saya lakukan. Jurnal yang pertama itu pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Bapak Honggo Wibowo, dan ada lagi satu temannya. Untuk jurnal ini berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward Chaining dan Backward Chaining. Nah, tujuannya yaitu sudah jelas, untuk mengetahui jenis penyakit pada tanaman padi. Nah, jurnal yang kedua berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Jeruk menggunakan metode Forward Chaining. Jurnal penelitian ini dilakukan oleh Bapak Hamzani pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2019 penelitian yang dilakukan oleh Bapak Wardoyo yang berjudul aplikasi case-based reasoning untuk identifikasi serangan hama pada tanaman jeruk. Nah, ini juga termasuk ke dalam sistem pakar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi hama yang menyerang tanaman jeruk dengan perhitungan similaritas antara problem yang baru dengan kasus yang lama menggunakan metode Euclidean distance. Nah, di sini ada kerangka pemikiran, di sini ada diagram struktur sistem pakar. Yang selanjutnya ada diagram konteks, di mana user ini adalah seorang petani atau masyarakat umum gitu. Nah, adminnya di sini adalah seorang pakar pertanian. Untuk pihak user yaitu sebagai pengguna dari sistem pakar, sedangkan untuk admin ini seseorang yang mengedit atau mengupdate data-data yang ada dalam sistem pakar. Nah, yang selanjutnya ini ada permasalahan penelitian. Di sini ada sedikit menjelaskan mengenai metode forward chaining dan backward chaining. Nah, apa sih itu metode forward chaining? Forward chaining adalah metode di mana penelusuran dimulai dari mengambil fakta-fakta terlebih dahulu, baru kemudian digunakan untuk menarik simpulan. Nah, sebaliknya dari backward chaining itu yang pertama dimulai dari simpulan. Nah, selanjutnya mencari fakta-fakta yang mendukung dari diagnosa itu. Nah, di sini terdapat diagram level 0. Nah, dari diagram level 0 ini tampak keseluruhan proses sistem pakar dengan dua metode atau dua model konsultasi, yaitu forward chaining dan backward chaining. Sekian presentasi atau penjelasan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.